Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku, berjumpa lagi dengan Ibu di Belajar Matematika bersama Ibu Amanah. Nah, di kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan tentang menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan rumus ABC. Nah, sebelum kita melanjutkan materi kita tentang menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan rumus ABC, Ibu akan mengulang kembali tentang materi kita sebelumnya, yaitu menentukan akar persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Di sini Ibu punya tabel, ini adalah bentuk umum dari persamaan kuadrat, yaitu AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Maka bentuk faktornya seperti ini ya. Supaya lebih paham, langsung aja Ibu berikan contoh. Tentukan akar-akar dari X pangkat 2 dikurang 15X ditambah 14 sama dengan 0. Jadi langkah pertama kita identifikasi dulu nilai A, B, dan C-nya. Nilai A itu apa? Koefisien dari X pangkat 2. Di sini koefisien dari X pangkat 2-nya adalah 1. Kemudian nilai B-nya adalah koefisien dari X, negatif 15. Dan C-nya adalah konstantanya, yaitu 14. Nah, selanjutnya, karena ini A-nya adalah 1, di sini kan 1 nih. 1, 1 ya. Per-nya per 1. Jadi, untuk A sama dengan 1, langsung aja kita bikin bentuk faktornya adalah X ditambah titik-titik dikali X ditambah titik-titik sama dengan 0. Jadi, untuk mengisi titik-titik ini nilainya berapa? Kita lihat dulu di sini, kita kalikan dulu nilai A dan C-nya. A-nya 1, C-nya 14. 1 kali 14 adalah 14. Dan kita lihat nilai B-nya adalah negatif 15. Nah, kita pikirkan dulu. Dua buah bilangan yang kalau dikali hasilnya 14. Nah, kita identifikasi ya perkalian yang hasilnya 14, yaitu 1 kali 14 dan 2 kali 7. Nah, dari dua kemungkinan ini, mana yang paling mungkin kalau dijumlahkan itu hasilnya sama dengan negatif 15? Coba, mungkin nggak kalau 2 kali 7, 2 ditambah 7? Tidak mungkin. Yang mungkin yang atas ya, yang ini ya, 1 dan 14. Kapan dia kalau dijumlahi negatif 15? Ketika satunya bernilai negatif dan 14-nya bernilai negatif. Jadi ini kalau dikaliin bilangan ini, negatif 1 dikali negatif 14 adalah 14. Kalau dijumlahkan, negatif 1 ditambah negatif 14 itu sama dengan nilai B-nya, yaitu negatif 15. Nah, kedua bilangan ini kita masukkan ke sini, kita gantikan di titik-titiknya. Jadi ini ditambah dengan negatif 1, maka ini menjadi X min 1 aja langsung ya. Kemudian ini X ditambah titik-titik, titik-titiknya kita ganti dengan negatif 14. Jadi langsung aja ini min 14 sama dengan 0. Nah, kemudian ingat lagi perkalian dua buah bilangan yang hasilnya sama dengan 0 itu apabila salah satunya bernilai 0 ya. Ketika X dikurang satunya sama dengan 0 atau X min 14-nya sama dengan 0. Jadi salah satunya bernilai 0, maka perkaliannya adalah sama dengan 0. Kita lihat dulu kemungkinan yang pertama. X dikurang 1 sama dengan 0, maka X-nya kita pindahkan. Ini negatif 1-nya kita pindah ke sini jadi 1. Atau kemungkinan kedua, X min 14 sama dengan 0, maka X-nya adalah kita pindah ruas ke sini. Negatif jadinya ini 14. Maka nilai yang memenuhi untuk atau nilai akar-akar dari persamaan X pangkat 2 dikurang 15X ditambah 14 sama dengan 0 adalah X sama dengan 1 atau X sama dengan 14. Nah, ternyata tidak semua persamaan kuadrat itu bisa kita selesaikan dengan cara memfaktorkan. Jadi, untuk persamaan-persamaan kuadrat yang tidak bisa kita faktorkan, kita bisa menggunakan rumus ABC sebagai solusinya. Jadi, ini rumus ABC-nya adalah X1 dan X2 adalah min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Sepertinya kelihatan susah ya, tapi mudah kok. Nah, ini ya. Jadi tinggal kita masukkan rumus saja. Nah, supaya lebih paham, Ibu berikan contoh. Tentukan akar dari X pangkat 2 dikurang 15X ditambah 14 sama dengan 0. Kita gunakan rumus ABC untuk menyelesaikan soal ini. Jadi, pertama kita identifikasi dulu nilai A, nilai B, dan nilai C-nya sesuai dengan nama rumusnya ya.
nilai A, koefisien dari X pangkat 2, yaitu 1 di sini. Koefisien dari B-nya adalah negatif 15, dan koefisien C-nya atau konstantanya adalah 14. Nah, selanjutnya, tinggal kita masukkan ke rumusnya. Ini rumusnya ya, kita substitusikan. X1 dan X2 adalah sama dengan min B. Min B-nya kita masukkan di sini, min 14. Jadi min yang di luar ini sama dengan ini rumusnya, min. Kemudian nilai B-nya adalah min 15 plus minus akar B kuadrat berarti min 15 pangkat 2 dikurang 4AC. A-nya 1, C-nya 14 per 2A. Ini 2 kali 1. Nah, tinggal kita hitung aja ini. Nah, ini sama dengan ini min kali min jadinya plus 15 plus minus akar min 15 pangkat 2 artinya min 15 kali min 15 ya, jadinya positif 225 dikurang 4 dikali 1 dikali 14 adalah 56 per 2. Nah, ini kita lihat dulu hasilnya. Ini 225 dikurang 56 adalah akar dari 169. Nah, akar dari 169 itu adalah 13 gitu ya. Jadi, untuk menentukan berapa X1-nya? X1-nya kita lihat di sini ini kan plus minus ya, Nak ya. Berarti untuk X1-nya kita ganti ini dengan plus saja. Jadi ini 15 ditambah ini tadi 13 dibagi 2. 15 ditambah 13 adalah 28, bagi 2 adalah 14 gitu ya. Selanjutnya X2-nya berapa? X2-nya adalah kita gantikan ini tandanya. Kalau yang tadi X1-nya ini plus, X2-nya kita ganti dengan tanda negatif di sini. Jadi, ini 15 dikurang 13 adalah 2 dibagi 2, yaitu sama dengan 1. Gitu, Nak ya. Nah, itu tadi dengan menggunakan rumus ABC. Jadi, sebenarnya mudah ya. Tinggal ketelitian kita dalam berhitung saja. Jadi tinggal kita identifikasi nilai A, nilai B, dan nilai C-nya. Kemudian kita masuk rumus dan dihitung. Begitu ya, Nak ya. Oke, Ibu akhiri penjelasan Ibu mengenai menentukan akar-akar dengan rumus ABC. Semoga bisa dipahami, semoga bermanfaat. Dan satu pesan buat kalian, manjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkan hasil. Oleh karena itu, bersungguh-sungguhlah kamu dalam belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.